Halo semua, kali ini Bilhanet akan mencoba setting mode access point plus WDS untuk memperluas jaringan hotspot voucheran tanpa menggunakan kabelan. Jadi seperti video sebelumnya ya, kita bisa memperluas jaringan hotspot voucher mikrotik itu dengan meripit sinyalnya. Jadi misalkan ini di server, ini di tempat kedua atau cabang ya, kita bisa menangkap pancaran WiFi dari alat ini menggunakan alat lain yang sama-sama mendukung mode AP-WDS. Tapi sebelum ke tutorialnya, saya mau mereset kedua alat ini dulu. Jadi nanti saya coba settingnya menggunakan komputer saja. Ini saya reset dulu ya. Kemudian yang satu juga saya reset sekalian. Nah, sambil menunggu reset, untuk melakukan penyetingan, ini karena saya lakukan penyetingan dari awal ya, jadi keduanya masih baru misalkan, jadi nanti saya hidupkan keduanya, kemudian saya lakukan setting mulai dari yang ini CP300, Totolink CP300, ini akan saya jadikan mode AP-WDS yang di server, artinya yang menggunakan kabelan langsung menuju ke mikrotiknya ya, atau ke switch hub yang intinya yang jalur hotspot voucheran kayak gitu dari mikrotik. Kemudian ini setelah nanti jadi, saya akan melanjutkan setting yang ini Totolink N300RT. Teman-teman juga bisa menggunakan sesama CP300 ya, tapi karena saya punyanya alat ini, jadi pakai ini saja buat contohnya. Nanti intinya akan sama saja. Nah, di yang N300RT ini saya tidak menggunakan kabelan, jadi hanya wireless seperti ini ya nantinya ya. Yang perlu diperhatikan bahwa yang penting si router cabang ini harus menangkap atau dapat menangkap, membaca, men-scan pancaran dari router yang pertama yang di server kayak gitu. Ini sudah terreset semua. Saya langsung beralih ke komputer saja untuk keperluan penyetingannya. Di komputer saya coba setting Totolink CP300 menggunakan koneksi LAN ya. Jadi biar nggak sering repot dan lebih cepat buat tutorial ya, buat contoh saya coba gunakan koneksi LAN-nya saja. Tapi saya perlu merubah IP Ethernet komputer saya agar satu segmen dengan Totolink CP300. Di sini saya coba isikan misalnya 192.168.1.11. Jadi satu segmen ini ya. Oke. Kemudian di browser saya ketikkan IP defaultnya 192.168.1.1 dari CP300 ya. Nah, ini sudah berhasil masuk ke user login dari web management Totolink CP300. Untuk username-nya admin, passwordnya juga admin. Saya login. Di sini di halaman awal ini teman-teman bisa persiapkan dulu karena nanti akan dibuat WDS ya. Jadi akan perlu menautkan atau melinkkan antara MAC address Totolink 1 dengan MAC address Totolink 2. Jadi di sini ada BSSID. Ini bisa teman-teman copy, kemudian disimpan dulu, dicatat atau disimpan di notepad ya. Ini untuk CP300. Kemudian saya lanjutkan untuk proses penyetingannya. Di bagian operation mode, modenya AP ya, karena secara default memang mode AP. Bisa dilanjutkan saja dari operation mode. Next. Kemudian SSID-nya misalkan Bilhanet 1 kayak gini saja ya, Bilhanet 1. Ini nanti yang satu ini sebagai server atau diketik saja server kayak gini. Buat contoh saja, ini jadi akses point pertama yang terhubung langsung ke mikrotik ya, ke jalur hotspot mikrotik. Kemudian encryption-nya di disable karena untuk voucheran. Finish.
Nah, seperti ini. Jadi untuk totaling memang tiap-tiap melakukan penyimpanan penyetingan itu akan reboot. Jadi perlu ditunggu lagi. Ini akan repot kalau saya contohkannya menggunakan wireless atau wifi-nya ya. Ini ditunggu dulu sampai reboot selesai. Kemudian setelah ini rebootnya sudah selesai, minta login lagi. Masuk langsung urut saja ke network ya. Di LAN setting di sini ini sebenarnya disetting bisa, nggak disetting bisa di bagian IP ya. Tapi di sini saya coba untuk IP address-nya saya ubah menjadi satu segmen dengan hotspot saya. Jadi nanti biar gampang di di remote lagi ya. Ini yang settingan kemarin, yang video kemarin ini masih ada ya. Jadi ikut yang kemarin saja. Kemudian default gateway-nya sesuai hotspot masing-masing silakan. DNS-nya aktual WAN bisa, LAN set router IP juga bisa ya. Manual juga bisa. Bebas ini, yang penting di DHCP server ini di disable ya. Yang lain dibiarkan saja, di play. Ini reboot lagi biasanya. Ini IP-nya nanti akan 10, 20, 34. Nah, karena IP-nya diubah, saya juga nggak bisa ngakses ya. Jadi perlu diubah juga untuk IP dari Ethernet atau port LAN di komputer saya. Nah, yang ini perlu diubah juga menjadi satu segmen lagi, misalnya seperti ini. Bisa dicoba lagi. Nah, sudah bisa, minta login lagi. Kemudian tadi di LAN setting sudah berubah ke wireless. Di bagian basic setting ini tadi sudah ya di awal ya, di operation mode AP. Ke advanced setting di sini perlu disetting. Nah, di sini ini penting untuk bisa melakukan komunikasi dengan mode WDS. Itu bandnya juga harus sama ya. Misalkan 2,4 GHz BGN, atau mau dipilih N saja, dipilih GN saja. Saya pilih yang lengkap saja. Kemudian channel width-nya 20 MHz. Nanti di router kedua, ketiga, dan berikutnya juga 20 MHz. Kemudian untuk channel number-nya juga disamakan. Silakan teman-teman bisa pilih sesuai keinginan. Jadi di CP300 ini yang sebagai server akan saya atur menjadi channel 6 misalnya ya. Jadi nanti di yang N300RT juga harus channel 6. Kemudian yang lain silahkan teman-teman juga bisa diatur atau diabaikan apa adanya juga nggak masalah. Yang penting di bagian ini 3 ya, yang band, channel width, dan channel number. Yang paling penting di channel number dan channel width ini harus sama. Biar nggak lupa bisa diketikkan, disimpan ya. Ini disimpan atau apply. Biasanya repot lagi. Oh, ternyata enggak. Ya, ini sudah tersimpan ya. Lanjut ke bagian WDS setting. Nah, jadi di sini ada WDS setting. Di bagian WDS, di WDS enable atau aktifkan. Kemudian karena kedua totaling sudah dihidupkan, N300RT atau AP yang kedua nanti juga sudah aktif, saya hidupkan. Kita bisa klik survey site list biar nanti otomatis bisa mencari MAC address-nya. Di sini refresh. Nah, ini akan ada banyak sinyal WiFi yang terdeteksi di sekitar rumah saya. Ramai banget ya. Pilih yang totaling N300RT atau totaling kedua, totaling cabang nantinya ya. Ini di select, kemudian di close. Nah, otomatis akan mengisi MAC address-nya. Ini bisa dikasih komen totaling N300RT atau bisa diisi sesuai keinginan. Misalnya N300RT cabang 1 kayak gini ya. Buat contoh saja, di apply.
Ini sudah masuk ke daftarnya ke sini. Kemudian bisa lanjut ke sistem untuk mengatur password dari Totalink CP300 server ini. Saya abaikan saja yang ini. Kemudian saya coba cabut kabel LAN yang menuju ke PoE LAN dari CP300. Saya sambungkan ke N300RT-nya buat keperluan penyetingan yang N300RT. Ini untuk yang CP300 sepertinya sampai di sini sudah selesai ya. Jadi saya lanjutkan ke yang N300RT. Sekarang untuk N300RT sudah terhubung ke komputer, tapi di Ethernet saya lagi-lagi harus diubah ya, karena ini menggunakan IP yang tidak segmennya N300. Tapi untuk N300 ini biasanya bisa akses langsung, jadi saya coba dulu 192.168.1.1 ya. Nah, ternyata bisa, jadi saya bisa langsung login. Saya ketikkan admin baru, password baru ya maksudnya ya, sekaligus untuk setting, kemudian login. Nah, di halaman awal ini teman-teman bisa pilih, di sini ya, di bagian atas ini yang gateway, pilih AP mode seperti ini. Kemudian SSID-nya misalnya Bilhanet 2, Bilhanet cabang kayak gitu ya. Ternyata passwordnya harus diisi, saya isi dulu, nanti bisa dihilangkan. Apply. Jadi modenya tetap AP mode untuk yang N300RT atau yang akses point kedua yang akan dijadikan cabang. Ini sudah berhasil reboot, minta login lagi. Nah, ini sudah mode AP ya. Klik tombol Advanced Setup, kemudian ke Network LAN Setting. Ini juga akan saya bikin statik agar satu segmen ya, dengan mikrotik saya 10, 20, 35. Ini sesuai settingan yang untuk video kemarin. DNS-nya aktual one DNS saja, DHCP-nya disable. Ini yang paling penting ya, di bagian DHCP disable. Kemudian di apply. Karena IP LAN-nya diubah, jadi saya edit lagi. Seharusnya tadi masih pakai yang tadi ya, ternyata sudah otomatis. Saya ubah lagi atau coba dibuka saja. Ini ya, IP ini yang tadi dibuka nggak bisa ya, berarti saya ubah lagi untuk IP komputernya. Ini repotnya setting Totalink seperti ini memang ya, jadi lama diproses, login, repot kayak gitu terus. Padahal fiturnya sebenarnya bagus-bagus. Saya masuk lagi ke Advanced Setup. Tadi di network sudah atau belum? Sudah ya. Ke wireless, basic settingnya passwordnya dibuang ya, karena untuk voucheran encryption, jadi encryptionnya di disable, kemudian di apply. Ini repot lagi ya. Nah, repot lagi. Kemudian ke advanced setting. Jadi tadi yang perlu disamakan di band ya, BGN, channel width-nya 20, regionnya bebas ya. Yang penting channel number-nya disamakan dengan yang Totalink server tadi, yaitu channel 6 ya, channel 6 ya. Kemudian yang lain ini bisa teman-teman sesuaikan settingannya, atau di apa namanya, apa adanya, defaultnya juga nggak apa-apa. Di apply, kemudian ke WDS. Nah, di sini juga di N300RT firmware
V3.4.0 ada menu WDS setting. Enable WDS-nya di checklist. Kemudian MAC address-nya di sini kita tidak bisa survei. Jadi tujuannya tadi di awal kita copy MAC address-nya itu untuk menempelkan atau memasukkannya di sini. Di yang ini ya. Ini MAC address dari CP300 atau MAC address yang di server, tapi formatnya tidak ada tanda titik 2-nya. Jadi saya hapus dulu titik 2-nya. Ini untuk ini biasanya tiap-tiap seri Totoling beda-beda. Silakan teman-teman cek di bagian ini infonya ya. Nah, jadi di sini ditempel atau paste. Komennya bisa dikasih CP300 server misalnya ya. Ini WDS encryption modenya non karena untuk voucheran. Apply, dicek. Ini sudah muncul WDS AP listnya. Jadi ini MAC address ini adalah MAC address CP300 yang tadi pertama di setting. Sepertinya ini sudah selesai. Coba di status. Nah, di N300RT ini untuk statusnya modenya adalah AP plus WDS. Tapi kalau nggak salah di Totoling meskipun sudah terhubung sama-sama AP WDS, tulisannya nggak AP WDS ya di Totoling yang CP300. Nah ya, tetap lokal AP. Jadi yang ada infonya lengkap itu yang N300RT ini berubah jadi AP plus WDS. Sekarang saya coba cabut kabelan atau saya disable saja ini kabelan yang ke komputer saya disable, kemudian saya pasang dulu untuk kabel yang dari jalur mikrotik hotspot ke PoE dari CP300 nya ya, karena belum dipasang. Sekarang saya coba hubungkan ke wifi-nya. Ini sudah ada Bilhanet server dan Bilhanet cabang. Saya tes dulu ke Bilhanet server, minta login apa enggak. Ini komputer saya minta login ya, jadi sudah otomatis membuka login page. Coba ke yang perlu dicek sebenarnya yang Bilhanet cabang ya, yang ini, karena biasanya kalau mode repeater wireless kayak gini tuh, mode perluasan voucheran dengan wifi ini biasanya satu kode voucher login, HP yang lain ikut login otomatis atau otomatis dapat internet. Jadi saya ceknya ke yang Bilhanet cabang ya. Ini sudah otomatis juga membuka login page. Coba dengan kode voucher, sudah berhasil 248. Kemudian teman-teman sampai di sini bisa mengatur misalkan IP yang tadi dibikin statik ya di masing-masing access point, dibinding sekalian. Jadi nanti lebih mudah untuk manajemennya. Nah, ini di sini ada host 10 20 34, ini berarti host dari Totoling CP300-nya yang server, kemudian yang akhiran 5 ini N300RT, ini bisa dibinding ya biar address dan to addressnya sama. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu untuk proses setting mode APWDS Totoling. Intinya untuk uji coba sudah ada di video sebelumnya. Jadi setiap HP atau perangkat yang terhubung ke cabang itu tetap minta login masing-masing, tidak satu voucher untuk semuanya, itu enggak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penyetingan CP300 mode APWDS dan N300RT mode APWDS juga. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya.
Terima kasih sudah menonton.